warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama saya Muhammad Azmi. Dan nama saya Muhammad Fikri Maulana. Dan nama saya Muhammad Andi Ilham Al-Fajri. Nama saya Muhammad Rasad. Dan sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Asas-asas bimbingan konseling. Jadi asas-asas bimbingan konseling itu ada 12. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaan itu benar-benar terjamin. Yang kedua, asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari individu yang dibimbing. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar bersedia menerima saran-saran dari luar, malahan lebih penting dari itu adalah masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Dalam layanan bimbingan dan konseling, klien diharapkan dapat berbicara sejujur mungkin dan terbuka tentang dirinya sendiri. Dengan keterbukaan ini, penelaahan masalah serta pengkajian berbagai kekuatan dan kelemahan klien menjadi mungkin. Kekinian, masalah klien yang langsung ditanggulangi melalui usaha bimbingan dan konseling ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah-masalah yang sudah lampau, dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa mendatang. Nah, yang terpenting dalam asas kekinian ini adalah apa yang perlu ditanggulangi sekarang, yang perlu dilakukan sekarang, sehingga masalah yang dihadapi itu teratasi. Dalam usaha yang bersifat pencegahan, pada dasarnya pertanyaan yang perlu dijawab adalah apa yang perlu dilakukan sekarang, sehingga kemungkinan yang kurang baik di masa datang dapat dihindari. Yang selanjutnya, yang kelima, asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Yang keenam, asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Kedinamisan. Usaha bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan ini tidaklah sekedar mengulang-ulang hal yang sama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaharuan, sesuatu yang lebih maju. 8. Asas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. 9. Asas kenormatifan. Usaha bimbingan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma adat, norma hukum maupun kebiasaan sehari-hari. 10. Asas keahlian. Usaha bimbingan dan konseling perlu dilakukan secara teratur, sistematik dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para petugas perlu mendapatkan latihan yang memadai, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Asas keahlian ini akan menjamin keberhasilan usaha, dan selanjutnya keberhasilan usaha itu akan menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap bimbingan dan konseling. Kemudian yang ke-11, asas alih tangan.
Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien, namun belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalihtangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Kemudian yang 12, asas Tuturi Handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Bisa yang semalam tuh lawas apa jadi guru BP? Tawas 2005 sampai Juli tadi. Tapi karena di situ tuh apa daerahnya tuh agak kampung di situ, karena kantong dia kada tapi anu banget dan ulang diberi majer di situ. Muhadarah, jadi permajer beri muhadarah apa yang Lawasnya 15 tahun. 15 sana mulai 2005. Jadi kan ngomong-ngomongnya kan kantor kan orang jauh kena. Kayak tapi kan itu punya artinya kok aja syarat kan 15 tahun kan awas kan 2005 sampai Berarti mulai zaman kakak ulun sekolah itu lalu-laluan. Ya tahu belum namanya sebenarnya nih asak lah ini lah Apa? bukan ini lah asli mana itu Jumi Itu Kalanes, Pak. Kalanes lah jurusan style lah Sama aja sama Kalanes pian Kami yang muntah aja lah Kalau kalau ini kabur. kabur lah ini dalam rangka anu kah mau skripsi kah Belum lah. Kami hanya semester 6. oh semester 6 lah Tugas aja mau wawancarai aja. oh tugas wawancara ya silakan aja kami bahagia banget tenaga datangnya kalau ada untuk kemajuan kami di sini itu kerja pertanyaan Di Sanoya Semarang sana tuh ada apa? Misalnya bubuhan anunya di bimbingan konseling murid-murid tuh. memang bimbingan konseling itu kan yang aslinya yang idealnya tuh kalau bagaimana siswa itu dengan apa namanya dengan kesukarelaan kan datang kalau ada problem-problem masalah pribadi, masalah sosial, masalah karir atau masalah belajar di sana tuh alhamdulillah banyak aja yang datang ke ruangan dan ruangannya memang khusus di situ memberikan waktu dengan para maklum dari kita sampingnya apa itu namanya koperasi kah nama lu masih ada sih karena aliansa gitu Lagi dulu di anu itu juga yang samping ruang kepala sekolah para nang apa ya lo ujung masuk langsung ruangan kepala sekolah. Jadi yang kami itu selain kerja konten individu juga komposisi kegiatan pendukungnya kunjungan rumah. Jadi kita biasanya kunjungan rumah kepala sana juga dengan wali kelas ya. Walaupun Mbak Umbai tulaknya itu, tetapi pembicaranya berbeda. Kalau wali kelas itu kan orang kedua setelah orang tua kedua kan setelah orang tua itu memberi nasihat lah. Kalau kita ini kan pertanyaan terbuka mengapa kenapa itu kan. Nah setelah itu karena dia sendiri yang dari dirinya sendiri nanti mengutarakan opsi-opsi untuk jawaban apa solusinya kayak Atau berkisah seorang kita. Tapi ya kadang-kadang perlu waktu lah untuk mensosialisasikan bimbingan konseling itu kepada siswa karena belum membudaya apalagi. Amun di sini Pak ada apa? Kalau di sini kan mulai tahun 2020 Juli itu kan masih apa namanya masih corona lah, ada turunan. Tapi dari bulan September itu kan dari permasalahan itu ada absensi lawan menyatakan melaksanakan tugas mata pelajaran. Jadi laporkan mereka guru mata pelajaran itu banyak banyak orang 30 oleh. Nah itu masing-masing melaporkan kepada wali kelas. Nanti wali kelas itu menyampaikan ke ulun. Jadi ulun recap. Nah kalau si anak ibu A misalnya ini karena absennya berapa kali, tugasnya berkomite kayak itu nah. Itu baru nanti kita panggil adakan konseling kelompok. Jadi langsung banyak lagi atau langsung banyak sih. Tapi kan banyak sekitar misalnya hari ini kelas 7A misalnya kelas 10 misalnya kemudian besoknya 7B, besoknya 7C, besoknya 7D. Dengan absensi lawan tugas-tugas yang belum dikerjakannya. Jadi yang hadir itu wali kelas, ulun IP, kemudian bagian kesiswaan kita bagian kesiswaan hadir.
masing-masingnya mereka memberi nasihat lah, memberi nasihat itu kalau ini bisa ngalih juga bang. Kami gen mahasiswa ngalih anak kuliah. Amun amun turun langsung tuh ngerti gitu daripada nang Ipano di video lah kalaan. Ya ngalih banget. Setelah sambil guling gitu. Nah, apalagi amun hubungan mahasiswa nih sambil guring, matinya nang videonya, matinya suaranya guring nggak kiranya. Ya. Tapi nang HP-nya wala aktif ya. Ya, memang itu permasalahan sekarang dengan sistem daring itu, siswa itu bagaimana memanfaatkan fasilitas nang ada itu kadang-kadang punya ada tapi dioptimalkannya tuh nah dari jam 8 kan udah sampai jam tanggal 12 itu kan sistem daring lah. Itu kadang-kadang ya ngaranang jiwa remaja, jiwa perkembangannya tuh masih kalau kurang diawasi oleh orang tua kan ya itu ya kalau bimbingan masih mending kita lalakiannya kadang-kadang yang padahal kita di sini kan diberikan suatu solusi apabila HP itu tidak ada di rumah silahkan sekolahan lah kepada guru mata pelajaran apa kalau misalnya beli mobilnya apa sikit orangnya kan karena kita menggunakan protokol kesehatan kan sama jaga jarak dan sebagainya pakai mata muka itu tentang semester tadi kemudian kita punya rumah juga kita sering ada laporan dari wali kelas bukan surat pemberitahuan apa itu nih poin-poinnya kemudian bisa kita langsung berangkat. Siswa-siswa yang bermasalah mbak kan tuh amun di Senoyah lagi dahulu tuh banyak nang bisa bulus baru puan lah bahkan bahkan waktu ulun dahulu bisa ada yang ngobat pak ngobat menjinit gitu bang kekanakan wih ini gen ada orang kekanakan saya ini nah baru puan dan jadi kan yang namanya bimbingan khusus itu bagaikan apa namanya itu benang untuk kusut kalau jadi benang untuk kusut bagaimana cara mengurainya mengurainya bimbingan khusus itu jadi kada dibuka untuk memberikan sanksi untuk apa itu itu wewenang daripada guru apa namanya guru pelajaran kita atau guru yang lain jadi seperti tadi kan ada tahu tuanya kan jadi guru bimbingan khusus anehnya lah menghandle kita menghandle bagaimana intinya itu ada kesadaran sendiri itu supaya akun berubah itu tapi tadi bukan nasihat tadi lah artinya bimbingan dosen bukan nasihat kalau nasihat ikam harus kayak ini ikam harus ini itu kan sudah dulu binang mata pelajaran ini kan pertanyaan kenapa ikam melakukan seperti ini karena situ kalau keterampilan konseling itu kan ada pembukaan kemudian ada cara duduknya tatap mukanya kemudian pertanyaan terbuka kemudian ada impact nah ada 7 kan dilakukan keterampilannya kita di dalam konseling itu sampai mereka sampai kita paraphrase itu mengulang apa namanya mengulang jawabannya itu kita ulang dengan bahasa lain kita kan ada keterampilan makanya harus tersendiri lah itu apa namanya tempatnya kita kalau kita kan dekat dengan dua guru kadang-kadang untuk kerahasiaan makanya rahasia data kita rahasia data itu kan jangan diketahui orang banyak kalau merugikannya kan ilmu sosial yang ya bang siswa tuh siapa sopan jadi bisa tuh harus dirahasiakan misalnya permasalahannya dan ini merupakan tantangan yaitu bagi guru BK karena memang selama ini kadang mengerti apa itu BK buktinya kan ini hakon aja modelnya tuh ada masalah mata pelajaran itu kan dikerjakannya hakon aja berdiam kayak itu nama alat sendiri kan apalagi kalau guru BK di sini udah 800 kadang-kadang ada apa namanya tuh ada terkontrol semuanya kayak itu kan kaminya banyak jadi ada laporan dari guru kalau kita melihat langsung ini ada kalau melihat langsung ini kita akan tahunya di rumah jadi sering itu komposisi dengan rumah nanti di rumah kayak apa itu kan masalahnya ini banyak sabarnya lah kita jadi walaupun misalnya sekolahan itu
memberikan sanksi dan sebagainya, kita tetap mendampingi siswa lah. Kita kan Iya. tidak punya hak untuk apa namanya, kalau misalkan memberikan sanksi, kita tuh kan tidak punya hak kita untuk tapi kita tetap mendampingi siswa apa supaya mau menerima itu dirinya itu. Tapi ini mah bubuhan murid-murid tuh HIPA ada aja yang ke ruang BK gitu, atau BP Polisi sekolah. polisi sekolah murid Ya, itu itu tantangan karena dulu apa namanya yang guru BK ini memang sebagian itu dulu tidak dari jurusan asli, diambil dari guru mata pelajaran, ya lah, sehingga mereka teori-teori yang ada yang di dalam buku itu agak melenceng lah sedikit. Nah itu sebenarnya siswa itu tidak perlu takut untuk ke ruang BK karena tidak ada sanksi apa-apa. Ruang BK yang sebenarnya lah, karena mendengarkan apa, kemudian nanti kita selesaikan dari diri sendiri karena asasnya itu kan kerahasiaan kemandirian, kemandirian. Artinya mandiri itu masalahnya tuh dapat memecahkan masalah sendiri gitu nah, dengan bantuan. Kalau bahasanya kan bukan menolong tapi membantu itu memberikan semangat kayaknya tuh supaya nang kesalur gitu kan, mau mengungkapkan itu sudah support. Kami masih belum masih baru aja kita di sini kan. Nah, jadi perlu waktu lah untuk mensosialisasikan. Apalagi cuma corona nih, siswanya belum ada turunan. semuanya kan udah Turunan kan, jadi kita tidak sabar lah untuk memberikan. Dan ini agak apa namanya, ya sebagian ada yang kadang mengetahui kayak apa BK atau manajer atau banyak yang beranggapan ya seperti polisi sekolah itu harus dihilangkan persepsi pandangan pikiran kita tentang bahwa BP itu nama dulu lah sekarang BK dengan konseling itu polisi sekolah itu harus dihilangkan gitu. Ya, jika misalnya ada sosialisasi ke sekolah gitu agar beritaan murid supaya kada salah lagi tuh anggap BK pada polisi sekolah misalnya kan lagi dahulu HIPA KBK aja dihukum atau ada masalah apa ada lain juga gitu dianggap salah terus. Fungsinya itu kan ada 4 led, mencegah jangan sampai masalah terjadi, kemudian siswa itu paham pemahaman, kemudian pengentasan lah satunya apalagi nilai apa pengembangan dan fungsi-fungsi daripada bimbingan konseling itu. Dan prinsipnya itu tidak membedakan lelaki atau bini gitu kan, siapa saja kan apa namanya masuk BK ada di dalam apa saja prinsip saja kalau prinsip Ya Pak, makasih Pak. Prakteknya dalam BK nih ya itu kan perlu sabar karena masih banyak orang yang belum paham karena masih mindset di pemikiran kan polisi sekolah. Dan saat ini kan memang di mata siswanya kan polisi sekolah kalau padahal perlu bikin mendengarkan yang baik. Kita nih secara bisa kalau kita tuh masalah itu kita kemukakan aku nanti kalau ada masalah kita kemukakan habiskan sampai punya mata sudah satu poin sudah kita tahu masalah sudah amal walaupun sudah apa namanya sudah nang terbuka sudah pemikiran agak pelong lah sudah bila masalah itu kita kemukakan dengan habis misalnya itulah supaya nyaman menyelesaikannya itulah namanya artinya dalam BK yang dianggap oleh pemerintah itu bagaimana menyalurkan siswa itu supaya dia itu plong gitu nah pikiran dengan tak memang banyak tapi bukan berarti plong itu kan melaksanakan tugas lah kayak Pak melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru itu dengan ikhlasnya maksud tugas gurunya tahu bahwa ini untuk diriku sendiri itu kan tugas lah itu artinya bukan meremehkan atau tugas-tugas guru mata pelajaran itu Pak tugas tantangan guru BK mempromosikan kayak apa berat daripada bimbingan konseling itu sendiri seperti benang tadi yang kusok bagaimana mengurai supaya ada paket juga supaya baik lurus jadi istilahnya bukan nasihat kalau nasihat sudah ada banyak guru mata pelajaran dari nasihat kamu harus ini banyak ini kayak mendorong dari belakang kayak penyamukan kayak baik inya sendiri yang mengungkap masalahnya dan inya sendiri yang mencari opsi pemecahannya. Kita nah BP itu namanya kan kita memberikan semangat
memberikan opsi-opsi kene kita nama-namanya dilaksanakannya. Misalnya opsi pertama kayak ini, opsi yang kedua kayak ini. Nah, itu kan masalahnya itu. Kalau layanannya tuh katanya ada mengkompres kasus tadi, ada bertemu dengan orang tua, tadi lah tentang guru bertemu bersama itu kan konversi kasus lah katanya lah. Nah, kayak kalau menangis siswa bersama-sama tadi itu ada guru itu ngarannya apa namanya tadi? Apa teh? Kucing kelompok lah. Iya. Kucing kelompok ngarannya ini. Kalau ini perorangan itu ngarannya konseling individu. Konseling individu itu inti daripada kegiatan pendukungnya. Alihkan kasus, misalnya ini ada masalah-masalah kesehatan, berarti kita alihkan kepada dokter, ya oleh. Iya. Kalau ini ada masalah mata pelajaran, nah kita alihkan kepada guru mata pelajaran, alihkan kasus. Gitu. Jadi, kalau ada masalah, nah kayaknya kan udah semangat tuh, mereka berbicara, cari latar belakangnya apa, penyebabnya apa, tentu ada prosedurnya tuh ini tuh. Nah, gitu. Gimana lagi ya? Ya, mayo lagi kan lah banyak deh rumahnya. Kalau bang apa lagi? Ya, Ada kan ada dilaporkan kalau Masalah yang paling banyak yang temuin selama jadi guru BK itu apa Pak? di sini karena sejujurnya ada 3 pengle absensi kalau ya mengikuti mata pelajaran dan tingkah laku berarti kan antara dua aja nih absensi dan dia tidak apa ngarannya tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu kadang-kadang masih dilaksanakannya dengan berbagai macam latar belakang lainnya karena ini ngarapnya di rumah kada terusir orang tua guring tidur kamar-kamar malah pada tegawe atau misalnya ini HP-nya dalam keadaan masalah waktu itu bisa juga tapi latihan banyak kalau di dunia ini hampir praktek aja depan gitu. Kira sama lain masalah itu juga kira masalah daringnya nih. Oh dengar soal lain masalah itu juga orang tugas-tugasnya mungkin dan memang banyak bang dari orang tua terhadap turunan aja gitu ya. bisa Banyak bang kita mendengar tapi ya banyak prosedurnya lah protokol kesehatannya banyak kayak itu harus dilengkapi. Banyak yang harus sabar ya itu loh. kemudian cepat sampai corona nih. Jadi itu digolongkan masalah pribadi lah. Kalau ini tadi kan masalah dampak pribadi, sosial, karir, belajar. Kalau sosial kan ada hubungan dengan temannya sih ya lah. Kalau masalah belajar kan masalah belajar itu lah itu lah. Masalah belajar kan entah memberi semangat kayak apa ini tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau aktif absensi itu dikerjakan itu. Masalah belajar dan masalah pribadi lah kalau sosial dan karir karena belum ada lagi sini.